jatuh tingkatnya di antara zoom J, L sama K. Jangan mengenal lapangan juga. Kayak siapa nih? Udah. Katanya apa? Ada mau? Ya ada satu udah satu kemarin. Ini enak. Awaken. Gue punya Awaken ya itu. Nama Tokyo Ghoul apa? Namanya Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul doang? Tokyo Ghoul doang? Kalau masa ini sih flow aja sih, bukan? Cuma emang gak dipakai aja, baru dipakai. Iya baru dipakai karena bukan, ternyata. Tokyo Ghoul Awakening. Iya bang. Gue nama ini aja. Oh nggak kejadian. Jadi kayak Terus saat ini sibuk kan? apaan sih? Bosan banget hidup kehidupan Nah, itu sebenarnya- sama sama manusia. Saya menyerah sebenarnya itu ngopi banyak banget. Notif IG menyerah mah. Bisa menyerah. Ada. Siapa nih? Nggak tahu. Tertinggal di sana. Oh bukan punya teman-teman ini. Nah, itu apa siapa? Tahu makanya. Apa siapa bisa? Tidak tahu bang. Gak ada di sini. Oke. Kita mulai ya pagi semuanya. Waktunya tinggal sedikit ya Pak. Ada kuliah apa? Rekview. Rekio. Hari apa ya? Jumat lalu ya. Jumat lalu kita belajar sampai menentukan shear flow termasuk sampai nilai-nilainya dan kita bisa tuangkan nilai itu ke dalam bentuk diagram ya, variasi nilainya kita bisa tuangkan menjadi bentuk diagram ya. Angkanya saya mungkin lupa persis berapanya, tapi kira-kira kemarin dari contoh yang seperti ini ya kita bisa dapat bentuk shear flow-nya ya. Kalau gaya lintangnya arahnya vertikal ke bawah, maka arah shear flow-nya kemarin kita udah sepakati bareng-bareng ya, seperti menuang air dari atas ke bawah gitu ya. Mungkin nanti kalau kalian bandingkan dengan yang di kelasnya Terry, dia agak sedikit beda di bagian arah aliran shear flow-nya. Jadi ya mungkin kami antara saya dengan Pak Jamie dari dulu memang pendekatannya agak sedikit berbeda di hal ini, tapi itu nggak masalah. Itu cuma perspektifnya beda gitu ya. Tapi intinya sama ya, nilai-nilainya akan dapatnya sama, cuma beda di arah panah-panahnya itu aja. Jadi kalau yang kita anut gitu ya, kita yakini sekarang itu bahwa kalau gaya lintangnya ke bawah, maka shear flow-nya ngikutin panah saya itu ya. Tapi kalau di kelasnya teknik justru kebalikannya, kalau gaya lintangnya ke bawah, dia shear flow-nya begini arahnya ya. Mana yang benar? Ya menurut saya dua-duanya mungkin benar kali ya, karena itu arahnya itu ya beda ini aja sih, beda mazhab. Kalau katanya orang muslim itu beda mazhabnya gitu ya. Satunya mungkin aliran dari timur, saya dari barat lah kira-kira begitu ya. Tapi itu bukan jadi soal yang perlu diperdebatkan ya. Tapi kalau kalian lihat nanti pasti akan beda sama yang kelasnya ya. Nah, diagram shear besar nilai shear flow-nya kemarin udah kita lihat begini ya. Jadi selalu cirinya adalah di bagian yang horizontal atau yang tegak lurus dengan gaya lintangnya, dia punya variasi nilai shear flow-nya itu linear, ini ya, selalu begitu. Kemudian di bagian yang sejajar dengan gaya lintangnya atau di bagian segmen dinding yang vertikal, itu nilainya akan bervariasi dalam fungsi pangkat 2 gitu ya, dalam fungsi pangkat 2 ya, dimana nilai terbesarnya, karena ini konsepnya sama seperti tegangan geser, nilai terbesarnya akan ada di sumbu
beratnya atau di sumbu netralnya. Nilai shear flow terbesarnya ada di sumbu netralnya maksimumnya ya. Di ujung sini 0, di sini juga 0 ya. Di sini nilainya kemarin tertentu berapa ya, di sini juga nilainya tertentu berapa ya. Gitu ya kira-kira yang kemarin kita dapetin. Kalau ada yang catat angkanya berapa ya, angkanya boleh saya tulis ulang karena kemarin di papan tulis gitu. Jadi nggak ini ya, nggak kecatat angkanya. Kalau masalah 40 atau berapa tingginya ya, yang ini 20, sehingga kemarin dapat nilai-nilainya berapa tuh ya. Ada yang ini nggak, foto atau apa itu nilainya berapa aja tuh ya? 400 yang mana? 400. Ini 400 ya, 400 L per I. Yang itu 400 juga. Yang juga sama kan? Yang paling tinggi 600. Nah yang maksnya 600 ya. Ini 600 ya. Nah gitu ya. Jadi ini adalah nilai-nilai variasi shear flow-nya yang terjadi di penampang thin wall ini ya. Ada yang masih mau ditanyakan nggak dari bagaimana cara menghitungnya dan sebagainya sampai mendapatkan nilainya itu? Nilai L dan I-nya nanti kalian tinggal replace aja dengan nilai I-nya berapa yang kalian sudah hitung tuh kemarin, yang kita boleh pakai simplify dimensi gitu ya. Terus nilai L-nya nanti sesuaikan aja. Kalau di soal diberitahu nilai L-nya 1000 ya ganti aja dengan 1000 gitu ya. Kalau L-nya 500 ya ganti aja 500 ya. Artinya nilai L dan I-nya selalu konstan di setiap titik-titik ini ya. Nilai L dan I-nya semuanya sama. Yang berubah-ubah itu di statis momennya gitu ya, di statis momennya. Yang menjadikan nilainya ada 400, ada yang 600 atau ada yang 200 tadi gitu ya. Gitu. Nah, dari diagram ini kita akan bisa belajar lebih lanjut hal yang lain, yaitu yang ini yang kita sebut kemarin sebagai shear center gitu ya. Nah, ini kita akan belajar shear centernya. Jadi shear center ya, kita tunggu. Nah, ini ya shear center atau pusat geser. Dia merupakan suatu titik yang mungkin imajiner aja ya, titiknya ada di dalam area di penampang itu ya, nggak tentu harus di dalam bidang penampangnya, bisa aja dia di luar dari bidang penampangnya seperti kayak titik berat gitu ya. Dia bisa aja berada bukan di bidangnya tapi di luarnya atau di sebelah sisi lainnya gitu ya. Nah, kalau kalian perhatikan dari dua gambar yang kiri dan yang kanan itu, tanpa saya cerita panjang lebar, kira-kira apa bedanya gambar kiri sama kanan? Selain posisinya satu begini, satunya mangap ke sini ya. Yang beda apa ya kalau kalian lihat dari dua gambar ini aja, tanpa saya harus cerita ini itu dulu gitu ya. Yang kanan lebih ada muter. Yang kanan ada muternya, yang kiri enggak ya, yang bebannya sama-sama ya, bebannya sama-sama dia arahnya vertikal ke bawah, ada di ujung cantilever beamnya. Bedanya yang kiri penampangnya begini, yang satu penampangnya mangapnya mesti ke kanan kalian ya. Selain itu bedanya tadi saya sudah sebutin, yang ini waktu dia ditekan ke bawah ya, bendanya cuma akan nunduk aja begitu ya. Tapi kalau yang ini waktu dia ditekan ke bawah, selain dia nunduk ke bawah karena bebannya ke bawah, tapi dia juga slightly rotate gitu ya, slightly twist, ada putirannya gitu ya, ada pelintirannya. Jadi nggak cuma dia bergerak ke bawah karena bebannya ke bawah, tapi juga at the same time dia melintir gitu ya. Ini kan kelihatan dia gitu ya, terrotasi, tertwist gitu ya. Nah, kenapa yang kiri dan kanan bisa punya perilaku yang berbeda? Padahal penampangnya sama, bebannya sama, cuma perkara naruhnya satunya begini, ya telungkup ke bawah, yang satunya menghadap ke kanan, gitu ya. Nah, ternyata fenomena ini bisa dijelaskan dengan kita memahami konsep dari shear center itu, ya, shear center yang nanti akan kita lihat.
Jadi secara singkatnya adalah begini, kalau gaya yang bekerja itu, ya gaya P, ya gaya luar, external load-nya itu bekerjanya itu tidak melalui shear centernya dari penampak, maka si penampaknya itu ketika dia berdeformasi, selain dia akan berdeformasi mengikuti arah gayanya, kalau gayanya ke bawah berarti dia juga akan ke bawah, maka akan ada disertai tambahan rotasinya. Nah itu pengaruh dari karena gayanya tidak bekerja pada shear center. Jadi kalau antara gambar yang kiri dan kanan, kesimpulan sementaranya bahwa gambar yang kiri itu gaya P-nya itu bekerja pada shear center. Gambar yang kanan, gaya P-nya tidak bekerja pada shear center-nya. Yang saya maksud shear center itu bukan titik C itu ya, kalau C itu titik beratnya. Ya, di gambar ini shear center-nya kalian belum tahu di mana. Tapi kesimpulan sementaranya, hipotesanya adalah yang gambar sebelah kiri ini gayanya itu bekerja pada shear center-nya, atau mungkin bukan pada spesifik di shear center, tapi melalui shear center-nya. Sedangkan gambar yang kanan, gaya P-nya tidak melalui pusat gesernya atau tidak melalui shear center-nya. Artinya kalau dari clue itu, kalian bisa membayangkan bahwa letak shear center-nya dari penampak yang bentuknya kayak huruf C ini, itu pasti ada somewhere di antara sini ya, either di sini atau di sini atau mungkin di sini, ya kita belum tahu nih, saya belum kasih tahu. Ya, jadi dia akan ada shear center-nya itu pada sumbu simetri penampak. Ya, jadi shear center-nya itu kalau kita lihat ya, dia bisa berada di sepanjang sampai satu titik di sepanjang garis sumbu simetri yang saya barusan coret itu. Ya, saya belum kasih tahu di mana. Apakah di sini? Apakah di sini? Apakah di sini? Atau sedikit di sini? Atau sedikit di sini? Ya, nanti kita akan belajar bagaimana menentukan letak pusat gesernya. Ya, yang pasti bahwa yang di gambar kiri itu karena gaya luarnya atau gaya P-nya itu bekerjanya through the shear center, ya, melewati titik pusat gesernya, maka penampaknya hanya akan berdeformasi mengikuti arah gayanya. Tapi kalau di gambar yang kanan, ya, kalau kita lihat karena tadi shear centernya pasti akan berada di sumbu simetri atau garis magenta itu, yang kita belum tahu nih, entah di sini, entah di sini, entah di sini, gitu ya. Dimanapun titik yang saya coba gambar itu tidak akan terlalui atau tidak akan dilalui oleh gaya P-nya. Karena gaya P-nya di sini dikerjakannya di titik beratnya, gitu ya, sehingga menyebabkan penampak yang digambar sebelah kanan itu waktu dia berdeformasi atau berubah bentuk akibat gaya, selain dia bergerak mengikuti arah gayanya nunduk ke bawah, tapi dia juga terpelintir atau tertwist atau terrotate ke arah, mungkin kalau kalian misalnya itu arahnya searah jarum jam gitu ya, ke sini ya, searah jarum jam, searah jarum jam, ya. Nah, jadi apa pentingnya kita belajar shear center ini, gitu ya? Nah, pentingnya adalah kalau kita tidak bisa memahami ada fenomena dua kejadian yang berbeda ini, ya, ini kan dua-duanya benda yang sama nih. Ini benda ini dan ini sama, cuma bedanya Vincent yang kiri naruhnya begini, Jeremy yang sebelah kanan taruhnya begini, bebannya pun sama, besarnya sama-sama P nih, ya, panjangnya juga sama. Tapi begitu masangnya berbeda, ternyata dia memberikan respon yang berbeda. Ya, kalau kita belum bicara angka, gitu ya. Kalau gambar yang kiri tadi baloknya cuma nunduk ke bawah, ya. Kalau yang gambar sebelah kanan selain nunduk ke bawah dia begini, efek begini kan tentu, ya mungkin kalau kalian secara logiknya justru akan memberikan perlemahan, gitu ya, kepada si baloknya, ya. Jadi rotasinya ini justru akan memberikan perlemahan karena dia ada tambahan torsional stress-nya, gitu ya. Akan ada tambahan efek rotasinya yang menyebabkan ada tegangan-tegangan yang muncul, gitu ya. Sehingga kalau kalian tidak bisa menentukan atau mengetahui di mana letak shear center-nya, bisa jadi nanti kalian secara perencanaan kalian menjadi underestimate, gitu ya. Underestimate itu artinya kalian tidak memprediksi bahwa yang gambar sebelah kanan ini bakal terjadi. Kalian mungkin kalau belum belajar shear center, kalian akan membayangkan kalau ini posisi penampaknya tetap begini, dikasih gaya begini, kalian mungkin cuma akan membayangkan, oh iya dia akan bergeraknya begini doang. Tapi tidak seperti itu ternyata, ya, tidak seperti itu ternyata. Bahwa ternyata yang terjadi dia selain begini, tapi begini, gitu ya. Jadi ada rotasinya. Nah, efek rotasi itu yang justru membahayakan, ya, kalau tidak diprediksi, ya, atau kalau tidak
dikenali oleh kalian, ya. Makanya di sini topik ini ya sedikit banyak menjadi penting, apalagi nanti di materi kuliah baja, ya, di materi kuliah baja, ya, yang fokusnya justru membahas material-material yang penampaknya tipis-tipis seperti contoh-contoh yang kita pakai di shear flow ini, ya itu nanti sangat ada pengaruhnya, gitu ya, sangat ada pengaruhnya. Pasti kalian akan di-recall lagi nanti di materi kuliah baja mengenai parameter shear center, pasti ya, karena memang formulasinya akan melibatkan shear center juga di kuliah baja secara lebih detail, ya. Nah, ini ada hanya ilustrasi contoh lainnya aja, ya. Gambar yang kiri dan yang kanan mirip seperti yang tadi, ya. Yang kiri itu ini ceritanya, fotonya dilakukan saat melakukan eksperimental, ya, yang kita lihat gitu. Bendanya yang kiri sama, penampaknya bentuknya sama kayak huruf C juga, posisinya juga sama, ngadepnya ke kiri juga. Cuma yang beda adalah sekarang posisi bebannya, ya. Yang digambar sebelah kiri, bebannya itu si bandulnya itu diletakkan, garis kerjanya ada di titik beratnya, ya. Sedangkan yang gambar sebelah kanan, bandulnya ini bekerjanya itu bukan di titik beratnya yang di sini, tapi sedikit di luarnya, penampaknya di sebelah kiri gitu, ya. Ya pokoknya sejarah tertentu loh, ya. Tapi kalau dilihat ternyata berbeda, ya. Yang sebelah kiri pengaruhnya apa? Sama seperti gambar di slide sebelumnya tadi, ya. Selain dia bergerak ke bawah, dia tertwist searah jarum jam. Sedangkan gambar yang sebelah kanan justru tak terlihat adanya rotasi sama sekali, ya. Tak terlihat adanya rotasi sama sekali pada penampaknya. Ya, artinya saya bisa simpulkan atau kita bisa simpulkan dari pengertian yang sama seperti slide sebelumnya, bahwa beban ini garis kerjanya berada pada shear centernya, ya. Jadi sekarang kita mulai dapat semacam indikasi nih, bahwa ternyata kalau katanya gayanya bekerja pada shear center tidak menyebabkan penampaknya rotasi, berarti shear centernya itu harusnya dia akan berada somewhere di sepanjang sumbu yang ini, ya, sumbu yang vertikal yang warnanya mungkin saya ganti jadi hijau, yang ini, ya, entah di sini, entah di sini, entah di sini, entah di sini, atau dimanapun yang nanti kita akan buktikan letaknya di mana secara berhitung, ya. Jadi letaknya shear center tidak selalu sama seperti letaknya titik berat, gitu, ya. Kalau titik beratnya sudah jelas, penampak bentuk seperti ini, titik beratnya ada di sini, ya, ada di garis titik kuning ini kan, titik beratnya, gitu, ya. Ini adalah titik berat. Nah, kalau titik gesernya atau shear centernya kita belum tentukan, tapi dia akan berada di sepanjang sumbu yang ini, ya, sumbu yang itu, ya. Itu mengenai properti geometri yang baru yang mesti kalian kenali, yaitu selain pusat berat ada namanya pusat geser, ya. Selain pusat berat ada namanya pusat geser. Nah, gimana sekarang caranya kita menentukan letak shear centernya, ya? Letak shear centernya bagaimana cara menentukannya, hitungannya ya. Ini mungkin nanti kalian baca aja, ya, yang kalimat-kalimat yang penting ini kalian baca aja. Nah ini, ya, jadi saya mungkin buatkan semacam step-step resepnya gitu, ya. Bagaimana cara kita menentukan letak shear center dari suatu penampak thin wall, gitu, ya. Jadi langkah pertama, yang pertama adalah kalian mesti bisa menentukan aliran gesernya, termasuk nilai-nilainya yang sudah kita lakukan hari Jumat kemarin, atau tadi pagi barusan kita recall lagi, ya. Jadi tentukan aliran gesernya, termasuk nilai shear flow-nya berapa. Q sama dengan shear flow itu apa rumusnya? Q sama dengan apa aja? L/I, ya. Jadi tentukan arah aliran gesernya. Setelah tentukan arah aliran geser, hitung besar shear flow-nya, ya. Hitung besar shear flow-nya. Setelah kita dapat diagram shear flow-nya seperti yang tadi kita gambar di awal, yang begini, ya. Yang di sini linear variasinya, yang sini juga linear, yang sini juga bukan juga, yang sini variasinya dalam fungsi kuadrat. Nah, ini adalah diagram shear flow-nya, ya. Diagram nilai-nilai shear flow-nya tadi kita sebut angkanya ada 400 L/I dan seterusnya dan seterusnya. Lalu setelah kita dapat gambar yang
kanan atas itu ya beserta nilainya, kita bisa lakukan perhitungan untuk menentukan berapa sih resultannya dari masing-masing bidang ini, bidang shear flow di masing-masing segmen dindingnya. Ya, jadi kan karena penampang yang kita contohkan kemarin adalah penampang berbentuk seperti huruf C itu terdiri dari 3 segmen, horizontal, vertikal, horizontal. Ya, masing-masing segmen kita sudah punya nilai variasi shear flow-nya. Lalu kalian bisa menghitung berapa besar resultannya dari nilai-nilai per segmennya. Ya, jadi berapa sih resultannya dari shear flow per masing-masing segmen ini? Nah, itu ya garis panah-panahnya itu yang saya buat magenta itu adalah resultannya. Gimana cara hitung resultannya? Ya kayak statik aja tuh. Kalau kalian punya suatu bidang intensitas gaya dalam variasi linear atau seperti segitiga, maka resultannya simply kita bisa hitung dengan kayak luas segitiga aja kan? Ya kayak kalian hitung waktu hitung reaksi itu ya, tapi ketemunya bebannya segitiga gitu ya. Berarti resultannya berapa? Ya dari bidang segitiga itu luasannya. Ini pun sama. Ya resultan yang saya buat warnanya magenta ini ya sebutlah namanya F1, F2, F3 misalkan ya. F1, F2, F3 bisa kita tentukan atau resultannya itu bisa kita tentukan dengan sama seperti menghitung luasan diagramnya. Ya, kalau yang segitiga berarti setengah alas kayak tinggi. Ya. Kalau yang bentuknya seperti yang ini, gimana cara menghitung luasannya? Ya, kalau kata Bu Eka kan boleh ya kalau kita punya bidang seperti ini, ya kita kita dekomposisi menjadi 2 bidang ya, yang persegi panjang ditambah sama bidang yang parabolik ini kan. Ya, yang persegi panjang berarti luasannya sederhana aja ya, luasan persegi panjang lebar kali tinggi, gitu ya. Sedangkan luasan yang ini apa ya? Ingat pernah di awal bentuk-bentuk penampang parabolik segmen luasannya apa? 2/3 kali alas kali tinggi, gitu ya. Yang bentuknya begini nih. Nah, gitu ingat ya. Kalau ini A, ini B, maka luasannya adalah 2/3 AB. Ya, betul ya. Jadi kalau saya punya bentuk seperti 2 parabolis segmen, maka saya bisa hitung ya, luasannya ya tinggal 2/3 dikali ini tingginya berapa, katakanlah ini B-nya, ini A-nya, gitu kan? Gitu, ya. Dan dengan kalian hitung nilai luasan atau resultannya, kita bisa lanjut ke step yang ketiga. Jadi step 1 dan 2 ini kalian lakukan sama seperti yang kita lakukan di hari Jumat kemarin, tapi ada tambahan, kalian diminta menghitung resultannya berapa untuk setiap segmen di sini, ya. Nanti sambil contohnya kita jadi kebayang angka-angkanya ya. Oke ya, jadi step keduanya kalian harus menghitung nilai F1, F2 atau F3 nya, gitu ya. Dengan arah resultannya ya tentunya mengikuti arah shear flow-nya. Nah, jadi nanti beda masih kelasnya Terry. Kalau Terry arah F1-nya justru ke sana, arah F2-nya ke atas, arah F3-nya ke kiri. Karena shear flow-nya mereka ya berbalik arah dengan yang kita yakini gitu ya, yang kita pakai di kelas ini. Ya. Tapi besarnya sama nggak? Sama. Bidangnya sama nggak? Segitiga parabola segitiga sama juga. Nilainya akan sama-sama, hanya beda arah panah-panahnya. Ya, tapi itu nggak jadi masalah, bukan hal yang harus diperdebatkan mana yang lebih benar, ya dua-duanya benar. Oke. Nah, step berikutnya yang ketiga, setelah kita tentukan nilai resultan per masing-masing segmen, ya F1-nya udah tahu nilainya, F2-nya tahu, F3-nya tahu. Nah, berikutnya kita balik lagi ke prinsip kita belajar ilmu gaya di statika, ya belajar ilmu gaya di statika ya. Jadi dengan prinsip keseimbangan yang waktu kita belajar di chapter paling awal, CPNK pertama sekali gitu ya, mengenai mencari resultan gitu ya, kita pakai lagi tuh ilmunya. Ternyata ilmunya bisa kita pakai untuk mengolah mekanika gaya di shear center ini, ya yang yang kita lakukan di step 3 dan 4 ini prinsipnya adalah kita mencari itu resultan dari gaya-gaya F1, F2 dan F3.
Ya, artinya dari S1, S2, S3 cari lagi resultannya berapa. Nah, letak resultannya itu akan sama dengan letak shift centernya. Nah, prinsipnya gitu kalau secara sederhana step-stepnya. Ya, jadi hanya ada empat urutan. Ya, yang pertama menentukan shift flow-nya, yang kedua menentukan nilai shift flow termasuk resultannya, yang ketiga dan keempat, ya dengan kita tahu S1, S2, S3, kita diminta lagi nyari berapa resultan dari ketiga gaya itu, di mana resultannya dari ketiga gaya itu adalah sebenarnya nilai gaya lintangnya, ya yang letaknya nanti kita bisa tentukan posisinya ada di letak shift center yang kita mau. Ya, itu saya ada gambar ilustrasinya. Nah, ini yang tadi ya. Nah ini ya. Jadi S1, S2 dan S3 atau ini kebetulan S1 ditulis lagi sama di bukunya ya. Ini misalkan tulis S3. Kenapa si buku ini menulisnya sama-sama S1? Ya karena kebetulan bidangnya kan sama ya, simetri kan. S1 yang bidang sini sama bidang sini kan nilainya sama 400 L/I, sehingga resultannya pasti sama dong ya. Beda arahnya aja, satu ke kiri, satu ke kanan. Sehingga di textbook yang dipakai oleh si Kian ini dia ya udahlah kita anggap nilainya sama, kita bukan anggap, memang itu nilai sama, kita notasikan dengan notasi yang sama F1 ya. Menurut dia begitu, tapi ya nggak masalah kalau kalian mau ganti jadi F3 pun boleh, mau tetap disamakan juga nggak masalah, karena nilainya memang sama, ya. Dan dari 3 S1, F2 dan F3 ya, kalian mencari nilai E-nya ini ya, seperti tadi nggak tuh, kalian punya 3 gaya begini, cari ini resultannya di mana, nah gitu kira-kira, supaya terjadi keseimbangan vertikal, horizontal dan momen, gitu kan, dari resultan terhadap 3 gaya ini. Kalian cari nih resultannya di mana nih? Oh di sini pada jarak berapa? E-nya ya. Nah E ini yang akan menyatakan letak pusat gesernya. Gitu. Ya. Mungkin ada baiknya kita langsung contohin pakai angka, mungkin jauh lebih nanti bisa dipahami. Tapi konsep urutannya sebenarnya gampang sekali, dari shear flow, hitung nilai shear flow-nya, hitung resultannya sampai ketemu 3 gaya putih itu. Lalu dari 3 gaya putih itu cari resultannya lagi. Kayak statika di tugas awal sekali itu ya. Ada gaya-gaya kan kita hitung resultan. Nah itu resultannya di mana? Letaknya itu adalah letak pusat geser. Gitu ya. Kita coba ini ya, contohin langsung pakai angka-angka deh. Ya udah habis materi ya, memang sedikit. Oke, ya kita pakai contoh yang ini. Kita pakai contoh yang ini. Kemarin tebelnya berapa sih ini ya? Kalau di 1 cm ya, mungkin ini semua tebelnya 1 cm ya. Tebelnya semua 1 cm ya. Nah kita sekarang sudah sampai step yang nomor 2 nih ya. Tapi kita belum hitung resultannya. Kita hitung ya resultan dari masing-masing bidang yang horizontal, vertikal dan horizontal itu. Saya mungkin bikin garis di sini ya. Ini resultannya, ini resultannya, ini resultannya. Saya pakai anotasinya mungkin ini F1, ini F2, ini F3. Nilai F1 itu kita bisa hitung resultannya ya. Seperti kita hitung F3 ya, berarti setengah kali 20 cm kali 400 L per I. Ya, nilai L per I nya berapa nanti tinggal disesuaikan aja kalau ada informasi L dan I nya ya. Tapi sementara saya biarin dulu begitu. Sehingga ini kalau dihitung jadi 4.000 ya. 4.000 L per I ya, benar? 4.000 L per I itu adalah resultan F1. Saya lompat dulu ke F3 ya. Karena F3 dan F1 itu sebenarnya bidang yang mirroring, jadi nilainya akan sama. Setengah kali 20 kali 400 per L per I gitu ya. Atau nilainya 4.000 L per I. Oke, arahnya yang ini ke kiri, yang ini ke kanan resultannya. Nah yang bidang yang vertikal ya, yang ada kombinasi persegi panjang dan parabolanya. Jadi saya seperti menghitung luasan yang ini, saya tambah dengan luasan yang begini, gitu ya. Luasan yang perseginya berapa? Ini kalau saya kasih garis bantu ini kan bisa saya bagi menjadi 2, gitu ya.
Yang persegi itu 400 kali 40. 400 L per I dikali 40 ya. Nah yang bidang parabolanya berapa? 2/3. Yang parabola yang ini ya, atau yang ini berapa? 2/3 kali alasnya itu berarti 40 ya, ini 2/3 kali alas kali tinggi parabolanya berapa? 200. 200 L per I ya. Dari mana 200 L per I? Ini kan nilai di sini kan 600 L per I ya. Berarti nilai segini itu adalah 200 L per I. Yang segini itu adalah yang 400 L per I, begitu kan? Jadi 600 L per I itu terdiri dari 400 L per I yang bidang persegi panjang ditambah parabola yang tingginya 200 L per I. Ya, jadilah 600 L per I. Ya, sehingga kalau kita hitung ini penjumlahannya jadi ini 1600 ya, yang ini koma ya. Koma ya. Betul sih. Nolnya 3, tapi dibagi ini yang bisa dicoret sama angka 3 siapa ya? Nggak ada ya. Jadi sama koma ya udah nggak apa-apa deh koma. Jadi berapa tuh? 8.000, 16.000 per 3 gitu? Iya. 16.000 per 3 L per I. Ya, atau kalau Yang kiri kan 16.000. yang kiri nolnya, oh ya nolnya 3 ya. Ini nolnya 3 sebentar. 16.000 nolnya 3. Jadi ini kalau kita totalkan jadi berapa ya? 64.000 Per 3 ya, 64.000 per 3 L per I ya, arah resultannya adalah ke sini gitu ya. Sampai tahapan ini ada yang mau diulang? Jesslyn dan teman-teman yang di situ? Enggak ya, udah ya. Menghitung resultan prinsipnya seperti menghitung luasan diagram aliran gesernya, gitu ya. Hitung diagram luasan aliran, menghitung luasan diagram aliran geser. Oke. Nah, sebelum saya lanjutin ke hitungan shear centernya ya, ada beberapa hal atau poin yang perlu kalian pahami di sini ya, bahwa harus dipastikannya begini. Resultan gaya yang arahnya tegak lurus gaya lintang itu totalnya mesti 0. Make sense dong ya? Kan gayanya sebenarnya hanya ada gaya dalam vertikal lintang ya. Sehingga kalau F1, F2, dan F3 itu merupakan distribusi dari gaya lintangnya, sehingga kalau secara ilmu gaya keseimbangannya harus terjaga, maka yang gaya-gaya arahnya tidak tegak lurus atau yang tidak sejajar dengan gaya lintang atau tegak lurus dengan gaya lintang, totalnya mesti 0. Atau saya bisa bilang F1 sampai F3 itu totalnya mesti 0. Yang semua gaya yang arahnya tegak lurus dengan gaya lintangnya itu mesti 0 totalnya. Ya, jadi syarat yang mungkin kita bisa bilang menjadi syarat atau requirement atau checkpointnya gitu ya. Jadi total gaya horizontalnya itu mesti 0, harus sama dengan 0. Mungkin konteksnya saya bilang gaya horizontal itu gaya yang tegak lurus ya dengan gaya lintangnya. Karena gaya lintangnya vertikal sih, ya ini harus 0. Harus 0. Jadi saya bisa bilang sigma horizontalnya sama dengan 0 atau R1 ditambah R3 ini mesti 0 nih. Nah kebetulan kita benar ya, karena hitungannya sederhana sih, angkanya sama. Jadi kelihatan sekali ya 4.000 L per I, satu kiri satu kanan pasti 0. Ya, jadi mesti dipastikan dulu sebelum kalian hitung-hitung ke tahapan yang shear centernya. Hal pertama ini dipastikan ya, ini poin pertama ya. Nah yang poin kedua yang juga harus dipastikan adalah total gaya-gaya vertikal ya, atau gaya yang sejajar gaya lintang, nilainya harus sama dengan gaya lintangnya. Oke? Jadi harus sama dengan nilai gaya lintangnya. Jadi kalau misalkan gaya lintangnya disebutkan di soal atau di case-nya itu misalkan 1000 gitu ya, F2 ini harus nilainya 1000. Ya ini kebetulan masih dalam variabel L over I kan. Tapi kalau nanti nilai I-nya kalian inputkan termasuk nilai L-nya, kalian bisa cek apakah ini benar sama seperti syarat yang kedua yang diminta. Oke, jadi dua syarat ini mesti kalian pastikan dulu betul
Ini yang mungkin bisa dibilang sebagai kontrol perhitungan lah gitu ya, supaya yakin bahwa kita hitung resultannya benar, ya termasuk itu shear flow-nya benar kalau kita mundur-mundurin ke belakang. Ya, coba kalau kemarin ada yang nyatet nilai I-nya kita dapat berapa ya? Harusnya nilai I-nya 64.000 per 3. Kalau syarat nomor 2 ini mesti terpenuhi kan? Atau kurang lebih mendekati angka itu? 21.333. Itu berapa? Itu sama nggak sama 64.000 per 3? Nilai I-nya itu tadi? Sama. Sama kan? Ya, jadi kalian paham ya maksudnya ya? Jadi kalau tadi katanya nilai I-nya itu 21.333 ya? Iya, 0,3 naik. Nah ini kan sebenarnya sama dengan persis 64.000 per 3 ya? Sama kan? Kalau dibikin jadi pecahan kan 64.000 per 3. Sehingga yang F2 ini ya, kalau saya ganti nilai I-nya dengan 64.000 per 3, saya dapat 64.000 per 3 dikali L dibagi 64.000 per 3. Coret-coret L. L. Ya, jadi L seperti L. Berapapun nilai L-nya, ya cocok lah. Ya orang L seperti L. Ya kalau L 1000 sih. Tahunnya nanti yang misalkan kalian bisa jadi salah, ternyata hitungannya cuma 60.000 per 3. Nah, berarti kan ada selisih. Nah itu nggak boleh. Artinya gayanya sebarannya nggak benar tuh, gitu ya. Karena yang di bagian vertikal ini mesti sama dengan gaya totalnya ya, harus sama, gitu. Ya. Jadi dua hal ini nanti tolong kalian cek dulu ya di contoh-contoh soal yang lain yang nanti mungkin ditugaskan pasti kalian dapat juga tuh. Dicek dulu buat syarat ini ya. Kalau udah form semuanya oke, comply, udah kita bisa lanjut ke hitungan shear centernya ya. Kita coba hitung ya hitungan shear centernya. Saya pindah ke slide baru. Shear center. Nah jadi waktu kalian mau menghitung shear center, kalian gambar ulang deh nih, karena saya layar baru ya, saya gambar ulang gaya-gaya resultannya aja yang saya gambar ya. Jadi ini 20 cm, ini 40 cm, lalu ini suhu beratnya. Apa namanya? X dan Y ini sama. Resultannya tadi yang di sini itu F1, F2, F3. F1-nya itu 4000 L/I, F3-nya juga 4000 L/I, F2-nya 64.000 per 3 L/I. Gitu ya. Saya gambar ulang resultan gayanya ya. Nah sekarang kita ingin menentukan shear centernya, atau konsepnya secara sederhana dalam statika seperti kita mau menghitung resultan dari F1, F2 dan F3 ya, resultan dari F1 dan F2 dan F3. Di mana letak resultannya? Nah disitulah letak shear centernya, kira-kira begitu ya. Jadi gimana sih kalau waktu di statika kalian ketemu di tugas 1 tuh ya, ada gaya begini, gaya begini, gaya begini, ada jaraknya ya 1 cm ya, ada nilainya F1, F2, F3. Tentukan letak resultannya. Nah gimana caranya tuh? Ingat nggak? Gimana? Resultannya, pertanyaan saya resultannya besarnya berapa dulu deh? Nih dari kalian Bawah doang. dari yang ini dulu ya, yang kanan aja. Kayak statik aja tuh. Resultannya pasti ke bawah, yang besarnya berapa? 2. F2 ya, karena F1 F3 nya hampir sih ya. Nah sekarang nilainya tahu F2 ke bawah, letaknya sekarang gimana? Gimana caranya letak resultannya dulu? Yang momen. Nah pakai momen kan? Jadi kita umpamakan dulu deh, misalkan letak resultannya diumpamain kan? Dulu kan gitu ya, umpamain misalkan, oh ya misalkan letak resultannya di sini deh, diumpamakan gitu resultannya. Resultannya yang nilainya sama dengan F2, letaknya umpama di sini, misalkan pada jarak dari F2, let's say misalkan namanya apa X gitu ya. Lalu kalian buktikan kan, apakah benar X itu letaknya di sebelah kiri F2 atau di sebelah kanannya kan gitu ya. Kalau hasilnya negatif, berarti kebalikannya hasilnya kan. Tapi kalau hasilnya positif, berarti benar dia di posisi yang kita umpamakan kan.
Kalau kita pakai sigma moment kan, dari sistem gaya yang kita buat di atas itu, kita cek aja pakai sigma moment paling gampang. Terhadap titiknya mana? Titiknya mana? Ya bebas ya. Mau titik mana aja boleh. Sigma moment ngeceknya terhadap titik mana aja boleh. Mau di titik sini boleh, mau di sini boleh, mau di sini boleh, mau di pertemuannya sini juga boleh, atau di sini juga boleh, atau di antara titik-titik yang saya nggak gambar juga boleh lah silakan. Intinya cari yang paling gampang. Ya, yang artinya menghilangkan semakin banyak gaya semakin hitungnya cepat. Gitu dong. Itu kan taktiknya kalian kan, taktik kita waktu ngitung. Kita cari titiknya, jangan yang usah kita, ya carilah titik-titik yang paling banyak menghilangkan gaya dalam hitungan sigma momennya. Ya, kalau petunjuknya seperti itu, kalian pilih titiknya mana? Supaya semakin banyak gaya yang nggak ikut dalam perhitungan di sini, pilih titiknya. Ya, kalau bisa yang banyak mempertemukan banyak gaya, gitu ya. Pilih satu titik yang akan banyak mempertemukan mungkin lebih dari 1, 2, atau 3 even kalau bisa, gitu ya. Tergantung kondisinya. Kalau kondisi gini ya mungkin ya antara di sini atau di sini ya, ya yang mempertemukan S1, S2 atau S3, sehingga otomatis contoh ya, kalau kita pilihnya yang di sono, maka S1 dan S2 nggak usah kita tulis-tulis di sini kan, nggak punya lengan. Ya, kalau titiknya ini kita pilih di titik situ, ya S1 dan S2 nya nggak punya lengan di sini, nggak akan muncul di perhitungannya, itu aja jadi lebih efisien kan, efisien. Ya, kalau pilih titiknya bukan yang di titik yang saya tentukan, apa namanya titik apa ya, misalkan namanya titik H deh, titik H gitu ya, ya mungkin hitungannya jadi lebih panjang, sedikit lebih panjang, ya. Oke, nah sebelum kita masukin ke sini, ingat lagi ya, waktu di statika dulu. Ketika kita sudah tentukan besar resultannya berapa, arahnya kemana, yaitu ke bawah, nilainya 2, lalu kita umpamakan letak resultannya, lalu waktu kita mau input ke sini, ya, kita buatkan di dalam sistem gaya kita itu ada gaya dalam tanda kutip ya, gaya pengimbang gitu ya. Ingat nggak ada istilah itu? Kita bikin gaya pengimbang yang arahnya berlawanan dengan arah resultannya. Oke. Besarnya sama. Ya, ini gaya pengimbang yang besarnya sama dengan resultan. Bedanya arahnya ini satunya arahnya itu melawan arah resultannya. Ya, nah gaya yang hijau itu yang mestinya nanti kita masukkan ke dalam perhitungan kita di sini. Oke, coba ya, kalau kita gunakan sigma moment di H ya, titik yang ini, maka dalam perhitungan sigma moment H sama dengan 0, yang kita masukkan adalah yang pertama ya, saya sebutin dari yang gaya S1 dan S3 nya. S1 nggak usah, F2 juga nggak punya lengan, yang F3 lengannya 40 cm ke titik H, karena momennya begini berlawanan, kita kasih negatif ya. Lalu kita masukkan lagi gaya yang hijau ya, yang hitam resultan jangan ikut ya, yang kita baca yang hijau ini, jadi plus yang hijau plus apa F2 lah ya, ini kan sama dengan F2 nih kebetulan nih, atau misalnya R dulu deh, resultan supaya nggak bingung ya, resultan sama dengan 2 atau nanti angkanya 64.000 tadi dikali X sama dengan 0 ya, coba kita tinggalkan ya. F3 itu adalah 4.000 L per I dikali 40 ditambah R nya karena dia sama dengan F2 berarti 64.000 per 3 L per I dikali X sama dengan 0. Oke, L per I nya kelihatan bisa dicoret ya fungsinya ya, L nya nanti bisa dicoret sama I nya, jadi tersisa kalau saya pindah ruas menjadi 4.000 kali 40 yang saya coret ya, sama dengan 64.000 per 3 kali X gitu ya, sehingga X nya berapa nih? Nolnya ini saya buang, nol ini saya buang, tinggal sisa 160 dibagi 160 kali 3 dibagi 64 ya hasil, atau berapa? 7,5 cm ya, satuan kita dari cm. Nah karena ini positif, berarti benar nih yang itu pakai cek.
letak X-nya itu atau letak resultannya itu dari sebelah kirinya F2 sejauh 7,5 gitu jadi ya. Nah balik lagi ke yang tadi saya sebutkan, letak resultan ini itu merupakan letak shear centernya. Jadi kalau kita sudah dapat hitungan bahwa nilai resultan itu berada di 7,5 cm di kiri F2, berarti shear centernya ya di situ letaknya, ya di sini nih. Saya sebut pakai istilahnya S ya. S-nya itu nilainya adalah 7,5 cm. Di kirinya dinding yang vertikal atau di letak F2 gitu ya. Nah, itu S-nya, ini shear centernya. Shear center atau pusat biasa. Begitu caranya. Udah nggak? Udah ya? Gitu. Sehingga kalau tadi penampangnya yang digambar yang apa? Gambar yang mana tadi ya? Tadi ya, yang ini ya. Di gambar yang ini deh misalnya. Nah, ya bayangkan nih tadi yang kita hitung ya 20 cm, 40 cm, kemudian 1 cm. Kalau ini gaya, saya taruh di jarak 7,5 cm, pasti penampangnya akan begini doang. Ya, tapi kalau gayanya saya taruhnya bukan di shear centernya, mungkin agak sedikit ke sini atau makin ke sini, ya pasti begini jadinya. Gitu. Ya. Oke? Ada yang mau tanya nggak? Nih, oke ya, kalau nggak ada, karena kalau waktunya tinggal sedikit saya ganti topik baru, nanggung ya. Saya coba kasih contoh satu latihan lagi ya. Latihan soal contoh penampang lagi yang bentuknya mungkin nggak semudah ini kan ya. Kalau ini bentuknya nggak mungkin keluar di ujian ya pasti. Ya. Bentuk ini nggak mungkin keluar di ujian. Ya. Jadi ini sama ya, kita mau menganalisa shear flow sampai menghitung shear centernya. Saya punya bentuk penampang misalkan agak kompleks sedikit boleh, biar nanti lebih seru aja itu. Nah, gini. Bentuk itu ya. Oke. Bentuknya kayak huruf C tapi banyak tonjolan-tonjolan yang nggak penting itu tadi. Ya. Tapi ada lah bentuk penampang yang kurang lebih begini kan, biasanya yang metal-metal yang kayak aluminium gitu atau stainless kan dia bentuknya berbekas lekuk ya. Nah itu cara kalian menghitung shear flow-nya ya gimana ya dengan cara seperti ini ya, dengan cara kita dekati ya. Titik beratnya ya, kurang lebih begini. Kalau kalian sadar dari kemarin Jumat sampai hari ini kita nggak pernah hitung titik berat ya untuk penampang ini ya, karena memang kita nggak perlu gitu ya, kita nggak perlu karena fokus kita nyari shear flow dan shear center nggak ada relasinya sama nyari titik berat gitu ya. Jadi kenapa nggak pernah saya sebutkan titik beratnya itu ada di mana? Tapi kalau disuruh hitung ya bisa dong ya istilahnya. Tadi di pertanyaannya hitung titik berat dan titik dan shear centernya, nah, bisa juga kan? Itu titik berat lagi. Ya, gitu ya. Nah ini penampangnya yang sedang kita hitung, dimensi-dimensinya mungkin ini sama 20 cm. Terus di sini ada tonjolan misalkan 10 cm gitu ya. Ini juga 10 cm. Ini juga saya bikin misalkan 10 cm. Ini ke sini 40 cm sama. Ya, lalu dari sini ke sini jaraknya misalkan 15 cm dan 5 cm. Gitu ya. Nah itu, jadi informasi dimensinya begini. Kalian diminta menghitung atau menentukan ya, tentukan shear flow dan shear centernya, gitu ya. Kalau gaya vertikal, gaya lintangnya ya, gaya lintangnya vertikal, gaya lintang vertikal
ke bawah. Ya, let's say nilainya L-nya 1000 lah gitu ya. 1000 Newton. Ya. Jadi di penambang itu terjadi gaya dalam lintang 1000 Newton arahnya vertikal ke bawah. Ya. Lalu diminta berapa sebaran gaya lintang itu ke masing-masing segmen dindingnya. Jadi masing-masing itu akan menderita seberapa besar gaya gitu ya. Lalu hitung shear center. Oke. Sudah selesai nyatetnya? Nah, saya mau agak mundur ke slide sebelumnya sedikit nih. Udah ya? Saya mundur ke yang kita coba hitung ya. Sebelum kita coba hitung yang penampang yang rumit tadi ya, bahwa kalau kita lihat itu shear center itu posisinya mungkin tadi sudah sebut ya, shear center itu selalu ada di subu simetri, selalu ada di subu simetrinya, ya kan subu simetrinya horizontal ya, jadi shear centernya itu pasti akan ada di subu x ya. Kalau kalian hitung dapetnya di sini nggak mungkin, ya dapetnya di sini atau di sini nggak mungkin ya. Dia akan selalu ada di subu simetri, ya selalu ada di subu simetri. Nah, kalau misalkan pernyataan ini kita terapkan untuk penambang yang double simetri itu gimana sih? Yang gini deh, double simetri itu dia gini ya, ini double simetri. Kalau ini kita punya penambang yang double simetri, ya simetri terhadap subu vertikal horizontal, titik beratnya di sini. Maka shear centernya mestinya ada di mana? Kalau tadi pengertiannya shear center itu akan selalu adanya di subu simetri. Kalau vertikal horizontal keduanya adalah subu simetri, maka shear centernya ya ada di titik beratnya. Jadi ini C, ini S juga, ya itu centroid, itu juga shear center. Jadi beruntunglah buat kita-kita yang kalau merancang konstruksi itu menggunakan penampangnya yang double simetri. Ya, jadi seolah-olah kita nggak peduli deh shear center gimana, kita nggak tahu teorinya pun nggak apa-apa. Padahal letaknya sebenarnya sama dengan titik berat seperti itu. Ya. Jadi that's why kenapa banyak sekali bentuk penampang di bangunan, jembatan dan lainnya selalu sebisa mungkin simetri. Kalau bisa double simetri, ya. Minimal single simetri. Jarang sekali mungkin Adrian bikin nanti penampangnya saya karena saya mau jadi engineer yang paling keren di Jakarta, saya mau bikin penampangnya begini aja nih. Biayanya susah sendiri. Jangan dilakukan, itu akan merepotkan kalian dan mungkin bisa membahayakan karena kita banyak restriksi yang mungkin kita nggak tahu gitu ya. Jadi usahakan selalu membuat yang minimal single simetri, ya minimal single simetri. Kalau bisa double simetri, ya bentuk-bentuknya jangan yang aneh-aneh deh. Kalau bisa, ya, karena semakin aneh semakin rumit cara menganalisanya. Gitu. Tapi bisa nggak dianalisa yang bentuk begini? Ya bisa. Kenapa nggak bisa? Ya bisa-bisa aja. Ya. Tapi kuncinya apa? Ya kalau kalian setiap ketemu yang asimetrik, ya mungkin kuncinya itu kalau dalam ilmu penampang itu kalau asimetrik itu selalu kalian kerjakan semua gayanya itu terhadap subu utama. Ya, that's why kita belajar mengenai principal axis. Itu buat mengantisipasi kalau kita ini menganalisa penampang yang asimetrik. Ya, apapun bentuk asimetrik yang rumit selalu kerjakan gayanya itu terhadap subu utama. Ya, mungkin ini subu utamanya mungkin ya, saya nggak tahu akuratnya mungkin begini. Nah, jadi semuanya perhitungan statis momen dan lain-lainnya itu dikerjakan terhadap subu utama, which is jadi rumit sekali gitu ya, karena subu utamanya itu bentuknya udah diagonal, ada sudutnya, hitung jaraknya gimana gitu ya, rumit lagi. Ya, artinya perlu analisa yang lebih detail gitu ya. Kalau males menganalisa begini ya udah pilihnya yang gampang-gampang aja, simetri, double simetri, gitu ya. Nanti di ujian nggak mungkin kita kasih yang asimetrik juga ngapain gitu ya, karena realnya jarang sekali lah kita pakai asimetrik itu, hampir kita hindari lah, selalu kita hindari ya, selalu kita hindari. Oke, ya ini di dalam konteks tegangan apapun ya, mau tegangan lentur atau tegangan geser, kalau asimetrik selalu
bekerjanya terhadap sub utama. Ya, which is kalian tahu sub utama diagonal, sudutnya mungkin angkanya rumit, hitung jarak-jaraknya terhadap sub dia utama juga rumit kalau hitung tegangan dan lain-lain. Ya. Oke, jadi itu ya, shear center selalu ada di subuh simetri. Kalau penampilan double simetri, maka shear center selalu ada di titik beratnya berarti. Ya. Nah sekarang kalau bentuknya ini subuh simetri ada nggak? Ada dong ya. Ada, karena saya bikin single simetri. Subuh simetri yang X, sehingga sudah pasti nanti shear centernya akan ada di sepanjang subuh simetri ini, entah di sini atau di sini atau di sini atau di mana nanti kita bisa buktikan. Tapi yang pasti nggak mungkin ada di sini, nggak mungkin ada di sini, nggak mungkin ada di situ. Ya, pasti adanya di subuh simetri. Oke, tinggal nanti kita buktikan aja secara perhitungan persisnya di mana, persisnya di mana. Ya, shear flow-nya dulu gimana nih? Kalau gaya lintangnya vertikal ke bawah, ya sesuai yang kita anut, shear flow-nya berarti seperti kalian membayangkan semua aliran airnya itu dari atas ke outlet yang di bawah sini, ya. Jadi seperti kita kayak gini ya. Ada air masuk dari sini, air masuk dari sini, semuanya keluarnya ke sini sama ke sini. Membayangkan alirannya, Oke. Jadi kita bisa gambarkan alirannya begini ya. Dari sini ke sini, belok ke kiri, turun ke bawah. Ya, di sini ada lagi tambahan sedikit ya. Ngumpul lagi di sini. Nah, ini kalau kita ngomong ini arus lalu lintas di sini macet nih, ya. Macet numpuk tuh ya. Baru di sini pada keluar tuh. Pelan-pelan keluar gitu ya. Pelan-pelan ke sini, belok lagi, keluar lagi sampai di ujung akhir. Gitu, ya. Di tempat yang paling macet itu tempat yang aliran gesernya paling besar, ya. Itu di suku netral gitu. Oke, itu shear flow-nya. Nilainya, saya kita hitung ya. Cara menghitungnya sama seperti kemarin, ya. Kita bagi mungkin per beberapa section gitu ya, beberapa section atau titik. Saya ambil beberapa titik di sini ya. Mungkin ini namanya A, B, C, D, E, F. Ya. Yang di bagian bawah kalian bisa lakukan juga ya. Titik-titik yang simetris seperti yang A, B, C, D, E, F. Ini namanya apa? Misalkan F, G, H, I, J, K. Gitu ya. Tapi kita tahu bahwa nilai G itu akan sama dengan nilai yang di E, nilai yang di C sama dengan nilai yang di I ya, karena simetrik ya. Jadi mirroring aja tuh nilai-nilainya ya, nilainya sama persis, cuma beda arah shear flow-nya. Ya. Yang kedua yang kita tahu di awal, kalau dinding yang vertikal itu distribusinya harus fungsi pangkat 2. Tapi kalau bagian-bagian yang horizontal distribusinya pasti akan linear modelnya. Ya, jadi dari B ke C itu linear, dari A ke B itu kuadratik, ya dari C ke E dan ke F itu juga kuadratik, dari D ke E itu linear. Oke, karena dari lintangnya ke bawah. Ya. Sekarang kita tinggal tentukan nilai-nilainya. Shear flow di A berapa nilainya? 0 ya, udah tahu ya. Pokoknya kalau di ujung-ujung itu nilainya 0 karena statis momennya nggak ada. Ya, nilai Q-nya nggak ada. Ya. QA ini nilainya akan sama dengan Q di J ya. QD juga sama nilainya 0. K kok J K ya. K ya. Lalu yang di D ya sama dengan yang di H, nilainya juga pasti 0 karena statis momennya nggak ada. Karena kita cari di titik-titik lainnya B, C, E, F ya. Yang B ya QB, L, Q, I ya. L sama I nya sementara supaya cepat hitungnya saya biarin dulu ya dalam variabel L per I, karena toh nilainya akan selalu ada variabel L per I nya gitu ya, nanti diganti di akhir gitu boleh. Statis momennya titiknya yang ini yang sedang kita hitung, titik B di sini ya. Pilihan statis momennya, luasannya mau yang mana? Mau yang ini boleh gitu ya, atau mau yang semuanya segini. Nah mau lah ya, ngapain susah-susah ya, hitung aja yang saya arsir itu ya. Sehingga statis momennya bunyinya apa? Oh tebalnya saya belum kasih tahu ya, 1 cm biar sama aja, hitungnya biar cepat ya. Jadi luasan yang kuning itu 1 kali 10 ya kan, dikali statis momen titik beratnya luasan itu ke subuh X berapa nih?
15 ya, 20 kurangi 5 kan? Ya, ini kan segini 20. Oh segini 20. Terus ini 30 ya. Ini 10 ya, ini 10 ditambah 5 gitu ya. Atau ini 20 dikurangi 5 ya. Atau nilainya 15. Nah, berarti ini berapa? 150 L per T. Yang nilai di B akan sama dengan di J ya. Jadi di J juga sama, langsung tulis aja seperti ini. Saya juga akan boleh ya. Gak usah kalian buktikan satu persatu, B hitung, J hitung, gak usah ya. Langsung aja B sama dengan J supaya cepat. Lalu yang di C ya, kita mungkin sampai 11.20 gitu boleh 6 menit ya. Yang di C ya, yang di sini luasannya sama cara memandangnya supaya lebih gampang ya, mungkin kalian hitungnya di sini dari C sampai ke B ya, yang bagian begini ya. Statis momennya itu berapa? Yang bagian dari C ke B itu adalah 1 dikali 20 dikali 20 ya. Saya ambil dimensi 40 nya itu anggap aja center line dimensionnya ya. Jadi hitung titik beratnya gampang ya, ini titik berat. Oke. Ditambah yang bagian B ke A nya, statis momennya berapa? 1 kali 10 kali 15 yang sudah kita hitung di hitungan sebelumnya. Jadi L per I dikali 400 tambah berapa nih? 150 atau 550 ya C? L per I. Ya, nilai di C sama dengan nilai di I ya. Jadi langsung tulis saja begini, saya boleh. Ya. 3 titik lagi, 2 titik lagi ya, E sama F ya. Sekarang kita lihat yang titik E di sini ya. Nah, waktu hitung titik E ini hati-hati ya. Hati-hatinya kenapa? Karena di titik E ini ya, shear flow-nya itu sumbernya ada 2. Satu dari sini, yang satu dari yang segini. Ya. Jadi mesti kalian cermat dulu hitungnya. Yang di titik E ini itu ada 2 nilai yang berbeda dulu nih ya. Jadi QE yang waktu akibat dari D ke E itu adalah yang shear flow yang segini. Oke? Ada lagi QA-nya yang akibat dari A, B, C, E ya, yang dari A, B, C, E itu yang shear flow-nya segini atau statis momennya gitu ya. Nah, sehingga nanti nilai QA-nya totalnya adalah penjumlahan antara dua ini itu adalah nilai shear flow yang munculnya di sini, yang pas dia keluar dari titik E mau ke F gitu ya. Jadi nilai shear flow-nya di titik E itu jadi terkesan kayak ada 2 nilai terpisah yang nanti kalau dikumulatifkan itu jadi nilai total shear flow-nya gitu ya. Jadi kita hitung dulu yang untuk bagian yang DE ya. Yang DE ini berarti L per I, statis momennya ya, kalau mudah hitungnya luasannya ini aja gitu ya. Itu 1 kali 10 kali 5 atau 50 L per I ya. 50 L per I. Kalau yang shear flow-nya bagian yang A, B, C, E ya, berarti L per I ditambah dikali dengan luasan yang segini sampai sini gitu ya. Luasan yang segitu berapa? Yang dari C ke E itu berarti 1 kali 15 dikali dengan, nah ini titik berarti berapa nih? Dari sini berapa? 12,5 ya? 5 tambah 7,5 sih ya? Kali 12,5 ditambah statis momen yang CBA udah kita hitung tuh di hitungan QC, yaitu 550 ya. Nilai ini kan sama nih. Nilai ini sama ini kan sama nih. Nah ini kan sama ya. Sehingga shear flow-nya totalnya berapa tuh? Berapa ya? 550 tambah 15 kayak 12 berapa? Berapa? 737,5 L per I. Oke, itu nilai shear flow yang pada bagian A, B, C, E. Sehingga total shear flow-nya di bagian E itu ya total penjumlahannya ya, yang 50 L per I ditambah 737,5 L per I atau jadi berapa? 787,5 L per I.
itu adalah total shear flow-nya yang ngumpul di titik E. Ya, setelah ditambahkan ada arus dari sebelah DE dan ABCE. Ya. Terakhir yang titik F, ya. Nilai E ini sama dengan G. Ya. Saya nggak usah hitung ulang, kalian bisa langsung tulis. QG juga sama dengan 787,5 L/T. Terakhir yang F, ya. Yang F, saya tulis di sini ya, QF. Ini berarti harus menjadi nilai yang paling maksimum, ya. Nilai puncaknya, puncak arusnya, puncak arus lalu lintasnya dari F. Ya, puncak arusnya dari F. L/I statis momennya, ya, kita ambil luasan yang segini semua nih, ya. Nah, gitu ya. Jadi luasan yang semua di atasnya F itu kita hitung, yang sebetulnya angkanya sudah pernah kita hitung di C dan di E, ya. Jadi statis momennya kita bisa langsung ambil 787/5. Boleh dong, ya? 787/5 itu statis momen segini nih. Begitu kan? 787/5. Ditambah sisa yang sedikit yang E ke F. Ditambah 1 kali 5 kali 2,5. Nah, totalnya berapa? 2,5 kali 5, 12,5. Berarti 790. 800 dulu deh. Pas. 800 L/I. Oke, gitu. Sekarang nilai shear flow-nya, ya. Kalau angkanya saya plot, ya, saya timpang langsung di sini boleh, ya, supaya. Tapi nggak apa-apa, ya, paling nanti lihat ini agak berantakan daripada pindah-pindah layar, ya. Jadi nilainya variasinya akan seperti ini. Yang di A-nya 0, di B-nya tadi berapa? 150. Ya. Nah, yang di bagian A sampai B, karena dia bagian yang vertikal, berarti itu pasti kita bisa pastikan bukan garis lurus, ya, karena dia mengandung fungsi kuadrat gitu, ya. Nah, untuk bagian yang AB ini saya akan gambar dulu, ya. Nanti saya ceritain kenapa saya gambarnya begini, ya. Distribusinya akan merupakan garis cekung seperti ini. Ya, nanti saya akan ceritain kenapa dia cukup, ya. Lalu yang dari B sampai C yang ini, ya, gitu ya, ini 150 L/I, yang di C-nya 550 L/I linear, oke. Lalu yang di sini simetri saya gambar ulang aja, ya. Nah, yang di bagian dari C sampai F sampai ke I, ya. Yang di C itu nilainya 550. Lalu yang di E-nya nilainya berapa tadi? 787,5, ya. 787 ya, mungkin agak segini lah. 7,7,5. QF-nya 800. Segini. Ya, kemudian yang di F-nya itu nilainya berapa? 800. 800, ya. Oke. Tapi sebelum saya gambar yang di ini kurang titik nih. Saya gambar di mana? Dan saya kecil-kecilin deh, ya, skalanya, ya. Saya ulang, ya. Yang di C itu 550, ya. Saya kecilin skalanya dikit. Lalu yang di E itu totalnya 787,5, tapi dia terdiri dari ada dua nilai, ya. Ada yang kocak, ada yang 737, ya. Jadi yang saya gambar sekarang, ya, kalian lihat ya cara gambarnya. Yang titik pertama saya buletin ini itu adalah titik yang 737,5. Nah, kelihatan ada tulisannya? Enggak, ya? Saya hapus aja yang kalimat settingnya. Ya, ini 737,5. Ya, lalu di sebelah kirinya saya gambar titik yang berikutnya. Itu yang nilainya itu naiknya adalah 50 L/I, atau di sini nilainya adalah 787,5-nya. Ya, jadi ini kalau garisnya saya hubungkan ini ada lonjakan sekitar 50 L/I, ya, akibat adanya tambahan arus yang dari B ke T. Lalu yang di titik F-nya 800 L/I, ya, di sini lah, ya, kira-kira, ya, 800 L/I. Nah, gitu, ya. Kalau ini saya gambar di titik F, G, dan I-nya, saya bikin simetri aja supaya cepat. Nah, jadi bentuknya agak sedikit rumit nih.
Nah ini kita nggak tahu lihatnya ya. Nah, kelihatan ya. Nah ini adalah shear flow yang di bagian vertikal. Ya, yang di bagian BE dan FHG-nya juga jangan lupa digambar ya. Tapi ini gampang aja. Dia bentuknya pasti akan segitiga. Ya. Nah gitu. Nilainya berapa? 50 L per I. Nah inilah shear flow dan nilai dan sebaran distribusinya. Oke? Linear, kuadratik. Oke? Ada yang mau ditanya sampai nilai ini sebelum saya jelasin yang 150 L per I-nya kenapa cekung gitu ya? Enggak ya? Oke ya? Nah yang ini kenapa cekung gitu ya? Kenapa dia nggak melengkung begini kayak yang di bagian vertikal yang C sampai I? Ya? Bodoh-bodohannya gampangnya gini aja. Kalian coba tes aja, ambil sebaran titik di tengah-tengahnya A sama B gitu ya. Saya namanya misalkan A aksen. Coba kalian hitung berapa nilai Q A aksennya, berapa ya. Lalu kalian plot aja di sini nilainya. Apakah dia pantas untuk dijadikan garis yang cekung atau lebih benar yang cembung? Pasti jawabannya yang cekung. Ya. Jadi cirinya ada sedikit kayak trikinya di sini ya, antara ini dan ini ternyata dia punya distributionnya nggak sama tuh, bukan semakin lempung gitu ya, tapi malah bentuknya cekung, ya, gitu ya. Nah, kalau nanti diminta mencari shear center berikutnya, berarti kan apa yang dilakukan? Cari kan tuh resultannya untuk bidang yang ini, ya, yang ini, dan juga yang rumit ini. Begitu kan ya? Ngitung resultannya sama seperti ngitung luasan. Yang paling gampang itu luasannya yang segitiga sama trapesium. Yang agak sedikit susah, yang hitung, yang bagian cekung itu sama yang melengkung-melengkung kekaruan itu, ya. Karena mesti kalian bagi-bagi kalian jadi gimana dibaginya? Ada kotaknya, terus ada kotak kecil lagi, ada parabola, kayak gitu ya. Harus dibagi-baginya pintar-pintar tuh. Dia dibaginya jadi berapa tuh, ya? Ada kotak yang begini, ada kotak yang begini, ada yang parabola begini, ada parabola begini, ada parabola yang begini. Nah, itu jadi berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5. Lalu mau dilihatnya, gitu kan? Ya. Yang kotak yang biasa, yang parabola biasa, itu kayak 2/3 dan seterusnya, ya. Nah, yang bagian ini hati-hati ya. Ini saya mesti sampaikan yang bagian ini, ya, atau yang ini, ya, yang bentuknya tadi cukup itu. Ini resultannya nggak bisa kalian hitung, ya. Resultannya tidak sama dengan luasan yang sepertiga alas kali tinggi, ya. Jadi ini luasan yang terlihat seperti ini tidak sama dengan sepertiga alas kali tinggi, ya. Bukan counterpartnya dari yang 2/3 alas kali tinggi, ya. Karena dia ternyata fungsi garisnya itu bukan fungsi garis semi-segmen, gitu ya. Jadi hitung luasannya untuk bagian yang saya awal itu harus dihitung pakai integral. Gue edan nih tugasnya. Nah, persamaan integralnya apa? Ya kan mesti bikin persamaan integral yang menyatakan fungsi statis momen di A, B atau yang KJ gitu ya. Jadi dibikin persamaan persamaan fungsinya, ya. Saya contohin ya, persamaan fungsi saya contohin, nanti kalian bisa lakukan. Jadi yang bagian ini ya, bagian yang khusus saya mau spesifik lihat bagian yang AB tadi ya, atau yang KJ. Tadi ada begininya dikit ya. Nah yang bagian ini ya, cara bikin persamaan fungsinya, fungsi dari persamaan garis lengkungnya itu kalian lakukan, misalkan diumpamakan ya, ini misalkan Y gitu ya, add sebarang section dari antara A sampai B, saya ambil itu misalkan jaraknya
jaraknya Y misalkan ya. Berarti kalau itu Y, saya bisa tulis persamaan Q-nya itu adalah L per I dikali 1 cm dikali Y, ya, dikali dengan dia punya apa? Titik beratnya berapa? Dari sini ke sini. Y per 2 tambah 10. Iya itu dia ya. Y per 2 ditambah ini tadi berapa? Tadi sini 10 apa 5? 10 ya. Kan ini tadi 10 cm. Ini 10 cm. Ya, Y per 2 ditambah 10 ini 80 ya nanti ya. Sehingga L per I dikali berapa? Y pangkat 2 Y kuadrat per 2 tambah 10 Y. tambah 10Y. Oh my god. Ya, ini persamaan fungsinya. Ya, persamaan fungsi garis yang begini tadi. L per I nya keluarin ya. L per I nya nggak perlu diintegrasi, L per I nya take out aja atau jadi konstanta kan. Yang perlu kalian integrasikan yang ini. Batas integrasinya berapa? 0 sampai 0 sampai 0 sampai atasnya berapa? 10. 10. Oke. Ya. Dapat nanti luasannya. Jadi kalian integrasikan dari 0 sampai 10 persamaan Y kuadrat per 2 ditambah 10Y. Ini L per I nya kalian keluarin aja, ini resultan. Gitu ya. Itu caranya. Oh. Sebenarnya ternyata skill rumit ya. Itu begini aja rumit. Gitu. Itu tapi berarti kita mesti cek titik di semua tempat kan? Yang mana? Itu kan ada yang cekung, ada yang linear. Kalau linear kan nggak perlu, linear 2 titik ujung-ujung cukup ya. Kan garis lurus kan bisa dibentuk dari 2 titik aja. Cara kita tahunya linear. Ini tuh tadi yang kita sebutin. Kalau bagian segmen dindingnya itu sejajar sama Sini sama suku simetri, ketika lurus sama delta pasti linear. Yang bagian yang linear kan kelihatan kan? Yang ini, yang ini. Oke. Oh, kalau tidak lurus lintang dia pasti linear. Pasti linear. Tapi kalau dia sejajar sama lintangnya itu yang pangkat 2. Gitu. Ya. Penampakan nggak bisa dibikin horizontal semuanya. Iya, gini gitu kan. Gini. Kepek doang dong berarti. Ya nggak bisa, pasti harus ada yang ininya dong. Kalau nggak ya jadinya tipis dong kayak ini, kayak tipker. Ya. Nah yang susah lagi kalau bentuknya gini nih. Ini kan lembutnya ya, biasa ya. Nah ini yang mangap dikit gini nih. Nah, ini lumayan nih. Iya. Simetri kan, single simetri kan. Aduh, ini luas nih. Luas tidak. Nah bagian yang ininya, Tewas kok. nah ini agak-agak rumit nih yang ini nih. Aduh. Ya. Yang gitu kan. Karena dibilang horizontal juga ada, vertikal juga ada. Gitu. Jadi linear atau bukan linear? Ya mesti coba gitu. Dia pernah. Aduh. Ini kan ada. Yang gitu ya kira-kira mengenai shear flow itu kita hanya belajar sampai menghitung shear centernya aja ya. Meskipun ini materinya terbatas, tapi ya setidaknya ini bisa buat bekal di kuliah baca nanti ya. Buat bekal di kuliah baca. Oke. Gitu ya, jadi poin-poin utamanya mengenai shear center yang kaitannya bukan sama hitungan. Yang penting adalah kalian tahu bahwa shear center itu posisinya selalu ada di suku simetri. Ya, posisinya selalu ada di suku simetri. Ya, kalau penampangnya double simetri, maka shear centernya adalah titik berat itu sendiri. Right? Oke, begitu kira-kira untuk hari ini. Besok udah lagi, ya. Besok torsi nih, besok kita masuk ke tegangan torsi, satu pertemuan rasanya cukup. Nanti berikutnya kita masuk yang principal stress. Pas buka soal luas kita duduk kayak gitu gua kumpul. Balikin. Kok revisi kok? Tapi soal tidak bisa dibicarakan. Revisi. Cari-cari di Google ada banyak yang ngasih contoh saya yang bentuknya mangap itu ya. Revisi. Tapi kan Soalnya dulu Bukan asimetrik ya. Suruh goreng di asis, minta kulit ajar. lu bercanda lu. Jadi